Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan video mengenai materi hukum acara tata usaha negara. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar eh, apa yang nanti dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dimulai. Ya, langsung saja kita lanjutkan. Kalau dulu sudah saya sampaikan mengenai materi hukum tata usaha negara. Nah, ini kita memasuki mengenai hukum acara tata usaha negara. Acara ya. Jadi kalau dulu bukan acaranya, tapi ini yang acara, hukum acara tata usaha negara. Nah, jika nanti ini bisa bermanfaat, silahkan di-share, disebarluaskan agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Tujuan didirikannya PT UN ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Atau keterangan pemerintah pada sidang paripurna DPR RI mengenai RUU PT UN tanggal 29 April 1986. Nah, kalau menurut Sejaharan Basah, tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, efektif dan efisien, menyelesaikan sengketa dan atau pejabat tun dengan masyarakat yang dapat menghambat atau merugikan pembangunan nasional. Menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Organisasi PT UN, ya, Mahkamah Agung, ya, sampai pada Pengadilan Tinggi, kemudian Pengadilan Tinggi Agama, PTM, ya, militer, ya, kemudian PT TUN, kemudian ke bawahnya PU, ya, kemudian PA, ya, kemudian PTM, kemudian PM, kemudian PT TUN ini nanti langsung ke pengadilan TUN. Nah, kompetensi absolut PT UN. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Ini sesuai dengan pasal 47. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya KATUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 1 butir keempat. Kita lanjut. Ya, bagaimana penyelesaian sengketa di PT UN pada mulanya berawal dari adanya tindakan pemerintah atau pejabat TUN. Nah, tanpa ada tindakan pemerintah, maka tidak akan pernah ada sengketa TUN. Nah, tindakan pemerintah apakah yang menjadi pangkal sengketa TUN? Nah, mari kita ulas bersama-sama. Nah, fungsi PT UN sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah atau badan atau pejabat dengan rakyat atau orang perorangan atau badan hukum perdata
selain upaya administratif yang tersedia. Jenis-jenis tindakan pemerintah misalnya melakukan perbuatan material atau faktual atau material death, atau membuat selokan, memotong pohon, kemudian mengeluarkan peraturan atau regeling, undang-undang, PP, perda, sampah, KTP, iklan, dan sebagainya. Kemudian mengeluarkan keputusan basicking dan mengangkat si A jadi pegawai, kemudian ini basicking PTUN basicking sampai pada PTUN. Nah, sifat khusus hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, hakim aktif atau dominus litis. Kemudian terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan 90 hari sejak diterima atau diumumkan KTUN. Kemudian ada proses dismisal oleh Ketua Pengadilan TUN, ada pemeriksaan persiapan, dan gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN atau terkait asas presumption justae causa. Kemudian yang keenam, asas pembuktian bebas dan terbatas atau bebas. Dan tidak ada gugatan rekonvensi, tidak ada putusan verstek, PT TUN dapat menjadi pengadilan tingkat pertama. Putusan PTUN bersifat erga omnes. Asas-asas pokok peraturan Pratun Law menurut Philippus M. Hajon, ini asas mengikat publik, erga omnes. Putusan peraturan bukan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, melainkan mengikat siapa saja publik. Seharusnya tidak mengenal intervensi sesuai dengan pasal 83. Putusan peraturan diumumkan di media massa sesuai dengan pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, asas praduga resmatics atau vermoeden van rechtmatics atau presumption justia causa, bahwa setiap katun harus dianggap sah atau rechtmatics sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Gugatan tidak menunda katun sesuai dengan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, pembatalan katun bersifat ex tunc atau veniatic bar. Nah, ini apa yang dimaksud dengan ex tunc atau veniatic bar? Silakan nanti saudara bisa menanggapi di forum Google Classroom yang sudah kami sediakan. Asas pembuktian bebas atau free bevis. Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban dan penilaian pembuktian sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berbeda dengan peradilan perdata di mana beban pembuktian diletakkan kepada pihak penggugat sesuai dengan pasal 186 5 KUH Perdata. Ini asas hakim aktif atau active rector atau dominus litis. Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, di mana posisi tergugat atau badan atau pejabat TUN lebih kuat daripada posisi penggugat atau orang atau badan hukum perdata. Tercermin dalam pasal-pasal. Kemudian di pasal 58 berwenang memerintahkan kedua pihak yang bersangkutan datang menghadap meski telah diwakili kuasa. Pasal 63 ayat 1 memberi nasihat dalam pemeriksaan persiapan. Nah, susunan kedudukan dan wewenang Peratun pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini yang sudah sesuai dengan amandemen yang ketiga. Kemudian kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Nah, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 MA, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, MK Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, kalau MA ini sampai pada pengadilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, kemudian pengadilan agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PM pengadilan militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97, kemudian Petun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengadilan khusus ya. Nah, Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Nah, lingkungan Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Pengadilan anak ini meliputi pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tipikor, pengadilan perikanan. Kemudian di lingkungan peradilan TUN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ini pengadilan pajak ya. Kemudian lingkungan peradilan agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syariah ya, ini di Aceh. Kemudian lingkungan peradilan militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Nah, kewenangan PT-UN, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan TUN dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Saat ini berjumlah 28 pengadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding sekaligus dapat juga sebagai pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 2 dan ayat 3 berkedudukan di ibu kota provinsi. Saat ini terdapat 4 buah PT TUN. Nah, kekuasaan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Nah, susunan pengadilan TUN open hype ya. Susunan sebelumnya sudah saya sampaikan untuk mengenai susunan pengadilan TUN ya. Kemudian kompetensi PT-UN ini absolut dan relatif. Nah, ini apa yang dimaksud dengan absolut, kemudian apa yang dimaksud dengan relatif. Nah, kompetensi absolut PT-UN, ini kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan badan-badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, kompetensi absolut antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam sengketa waris. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Peratun, kompetensi absolut
pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun di tingkat pertama. Sedangkan kompetensi absolut pengadilan tinggi tun adalah 1. Memeriksa dan memutus sengketa tun di tingkat banding. 2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama. Dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tun di wilayah hukum. Ketiga, memeriksa serta memutus sengketa tun atau dalam tingkat pertama sebagaimana dimaksud pasal 48 Undang-Undang Peratun. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan mengadili antar pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan. Nah, kompetensi relatif ini menunjukkan pada pengadilan tun manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa. Nah, pada prinsipnya, kompetensi relatif PT Tun didasarkan pada asas actor sequitur forum rei. Pada prinsipnya, gugatan diajukan di PT UN tempat kediaman tergugat dengan pengecualian diatur dalam pasal 54. Nah, alur penyelesaian sengketa tun. Ketika ada sengketa tun, ya, ini tentunya melalui upaya administratif, ya. Dari upaya administratif ini nanti ada keberatan dan banding, ya. Kemudian ada upaya peradilan. Nah, upaya administratif ini yang keberatan atau administratif visual kepada badan atau pejabat tun yang menerbitkan katun digugat ke PT UN. Banding administratif ini administrasi beroib atau kepada atasan atau instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan katun gugatan ke PT Tun. Ini sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Objek dan subjek sengketa tun. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, objek sengketa termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun. Nah, pasal 1 angka 9, objek sengketa tun. Ini katun, ya. Katun ini menetapkan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat konkret, individual, dan final. Katun yang dapat digugat di PT UN adalah ini yang perlu diingat rumus, ya. Ini pasal 1 angka 9 plus pasal 3. Min pasal 2 plus pasal 49. Nah, tidak semua keputusan dapat digugat di PT UN. Ini untuk kalau saudara ingin mengkaji, ingin untuk mempelajari mengenai rumus ini, silakan nanti bisa diaplikasikan. Nah, konkret, individual, final bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai sumah si A izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Dan bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, parameter atau indikator untuk menguji apakah memo atau nota dinas dapat menjadi objek gugatan di PT UN. Nah,
Jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Jelas bersifat individual, konkret, dan final, serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seorang ataupun badan hukum perdata. Perluasan pengertian katun dalam pasal 3. Keputusan fiktif negatif dianggap katun. Jangka waktu permohonan berakhir atau menurut peraturan dasarnya dianggap menolak. Apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka setelah lewat 4 bulan dari permohonan dianggap ditolak. Nah, subjek sengketa tun. Tadi kan sudah objeknya. Sekarang subjek sengketa tun. Pasal 1 angka 10. Orang perorangan atau badan hukum privat yang terkena atau merasa kepentingannya dirugikan KTN. Ya. Ini ya dari pasal 1 angka 10 ini dari orang perorangan atau badan hukum, ya. Kemudian badan atau pejabat atau usaha negara ini yang mengeluarkan KTUN atau menerima atribusi, menerima delegasi, pemberi mandat. Penggugat pasal 53 ayat 1, tergugat pasal 1 angka 12. Nah, keputusan tun yang bukan objek sengketa. Ketentuan katun sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, katun hukum perdata, katun bersifat umum, katun yang masih memerlukan persetujuan, katun yang didasarkan pada ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan lainnya yang bersifat pidana, katun atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, katun mengenai tata usaha TNI, kemudian keputusan KPU dan KPUD mengenai hasil pemilu. Nah, KTUN sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 dikeluarkan dalam perang, keadaan bahaya, dan bencana alam. Dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Nah, gugat adalah badan atau pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan yang adanya atau ditambahkan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Nah, siapakah badan atau pejabat tata usaha negara itu? Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, kesimpulan tentang definisi pejabat menurut PTUN berdasar pada tersebut di atas yang tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam PTUN yang dipentingkan dalam penentuan apakah masuk dalam klasifikasi pejabat atau badan tata usaha negara adalah terletak dari apa yang diperbuat oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut, dan tidak mendasarkan kepada jenis kekuasaan apa yang diembannya. Apakah swasta bisa digugat? Bisa. Nah, sepanjang yang bersangkutan melakukan tugas atau kegiatan di bidang pemerintahan dengan berdasar perundang-undangan yang berlaku. Nah, contohnya pemecatan mahasiswa universitas swasta. Nah, ini ya yang perlu diwaspadai ya. Yang digugat adalah jabatannya, bukan pribadi orangnya. Dan tidak dibenarkan menuliskan nama pribadi pejabat dalam gugatan, sebab yang digugat adalah jabatan. Siapa yang harus dijadikan tergugat? Kesalahan dalam menunjuk tergugat berakibat gugatan salah alamat dan sangat fatal. Periksa sumber kewenangan pejabat yang mendatangani keputusan tun yang digugat tersebut. Sumber kewenangan terdiri atribusi yang tidak dibahas, delegasi, kemudian mandat. Nah, delegasi ini pelimpahan wewenang berlaku selamanya.
Pemberian delegasi tidak mencampuri pelaksanaan tugas penerimaan delegasi, tanggung jawab pada penerimaan delegasi. Mandat bukan pelimpahan wewenang, berlaku sementara. Pemberi mandat dapat mencampuri pelaksanaan tugas oleh penerima mandat atau mandataris. Tanggung jawab pada pemberi mandat biasanya ditandatangani dengan tanda tangan AN atau UB. Penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1, maka hanya orang perorangan atau badan hukum perdata, pejabat tun tidak dapat menjadi penggugat. Hanya orang dituju atau terkena akibat katun dan karenanya ia merasa dirugikan atau causal verben, ini berlaku asas no interest no action. Apa itu yang dimaksud no interest no action? Jadi saudara bisa tanggapi di forum komentar. Kemudian jurisprudensi. Ini membolehkan legal standing bagi organisasi lingkungan hidup, misalnya WALHI. Kemudian memperbolehkan badan hukum publik menggugat untuk melindungi kepentingan keperdataannya sesuai dengan pasal 48 nomor 11 tahun 2008 tentang KIP. Memperluas kompetensi subjek penggugat. Badan hukum publik dapat menjadi penggugat dalam sengketa informasi publik di PT-UN. Nah, pengajuan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Harus tertulis, jika tidak pandai baca tulis dapat meminta bantuan panitera untuk menuliskannya. Mengajukan gugatan dapat menggunakan atau tanpa kuasa hukum. Ingat, di PT-UN ini pemberian kuasa tidak wajib, fungsinya alternatif, mendampingi atau mewakili dalam sengketa. Pemberian kuasa dapat terdiri satu orang atau lebih. Para pemberian dapat melalui surat kuasa khusus atau lisan di persidangan. Surat kuasa wajib dilampirkan jika menggunakan kuasa. Nah, apabila tindakan penerima kuasa melampaui kewenangan pemberi kuasa, dapat mengajukan kembali. Ya. Kapan menggugat? Gugatan tidak boleh prematur dan daluarsa atau 90 hari PET pasal 55. Sejak kapan perhitungan 90 hari tersebut? Sejak diterimanya KT-UN memuat nama penggugat. Sejak pengumuman KT-UN fiktif negatif, lihat pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Bagi pihak yang tidak dituju katun dan merasa terkena kepentingannya sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui adanya katun tersebut. Nah, sejak putusan upaya administratif. Nah, syarat-syarat gugatan, syarat formil, gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat maupun kekuasaannya, termasuk melampirkan surat kuasa jika memakai kuasa dan nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat sesuai dengan pasal 56. Nah, syarat material gugatan harus memuat posita, dasar atau alasan-alasan gugatan dan petitum atau tuntutan baik tuntutan pokok maupun tambahan atau ganti rugi dan atau rehabilitasi. Nah, kerangka surat gugatan ini identitas para pihak atau syarat formil, yang penggugat atau kuasanya orang atau badan hukum perdata, tergugat jabatan yang mengeluarkan PT-UN, kedudukan hukum badan atau pejabat tun atau kuasanya, posita atau fundamental petendi atau alasan gugatan ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 dan tuntutan atau petitum kemudian penutup. Nah, ini dapat pula disertakan permohonan penundaan pelaksanaan katun pasal 67 ayat 2 ayat 3 dan 4, permohonan beracara cepat sesuai dengan pasal 98. Nah, posita atau dasar gugatan berisi kejadian mengenai duduk perkaranya, bagian yang merangkai tentang hukumnya, uraian ini bahwa objek gugatan adalah kompetensi PT-UN,
yang bersangkutan, kemudian penggugat berwenang menggugat, tergugatnya tepat kronologisnya lahirnya Katun, alasan gugatan. Nah, petitum pokok atau tambahan, ini tuntutan pokok dalam gugatan adalah agar keputusan Tun yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah. Nah, tuntutan tambahan berupa ganti rugi dan atau rehabilitasi atau kepegawaian, serta kewajiban tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa. Alasan gugatan ini biasanya alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat 1 adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formalnya. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat pun yang tidak berwenang, baik karena dikeluarkan kewenangan materialnya, dikeluarkan wilayah kewenangannya, kemudian kewenangannya sudah lampau waktu atau kewenangannya belum mulai berlaku. Ya, ini AUPB adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Nah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini saya mohon dari saudara semua apa yang dimaksud dengan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas, kemudian akuntabilitas. Ini nanti saudara bisa menanggapi pada forum di Google Classroom. Penetapan penundaan. Alasan penetapan penundaan ini karena kalau dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tun yang digugat tetap. Nah, ini yang kalau yang dikabulkan ini dalam 2 tahap prosesual oleh Ketua Petun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan. Pengambilan dan pencabutan dibuat dalam bentuk penetapan kecuali yang dituangkan dalam putusan akhir atau sema ya. Kemudian kalau ditolak ini tidak dikabulkan apabila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan pelaksanaan keputusan Tun tersebut. Ini putusan akhir. Cara penyampaian penetapan penundaan, cara penyampaiannya penetapan penundaan oleh ketua atau majelis hakim ini perlu disampaikan melalui via kurir kepada tergugat, lalu dari sudah disampaikan kepada kurir kepada tergugat. Ini apabila tidak dilaksanakan, kemudian ekstrak atau amar penetapan via fax atau bertelegram penetapan lengkap dikirim via pos tercatat atau jurusita. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, ini kalau sudah dengan cara penyampaian seperti ini nanti apabila tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh tergugat maka dieksekusi putusan BHT ya. Apa itu yang dimaksud dengan eksekusi putusan BHT? Nanti saudara bisa menanggapi. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, kemudian acara yang digunakan acara singkat, cepat, biasa, dan acara singkat tidak memeriksa pokok sengketa. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini penelitian segi administratif
dilakukan oleh panitera hanya syarat-syarat formalnya yang diperiksa. Rapat pemusyawaratan atau pasal 62 dilakukan oleh ketua pengadilan untuk menyaring perkara. Tahap ini disebut juga dismisal proses. Nah, pemeriksaan persiapan sesuai dengan pasal 63 dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, jika permohonan acara cepat dikabulkan, ya, maka di sini. Oke, lanjutkan. Ini nanti akan saya lanjutkan untuk mengenai tahapan pemeriksaan, dan ini sebenarnya masih ada tambahan-tambahan yang belum saya cantumkan supaya nanti saudara semua juga nanti akan lebih jelas lagi. Saya rasa pada sesi kali ini saya akhiri, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.